Sir, wajib atas orang yang punya kelebihan harta. Usir, ya. Apakah dari harta warisan? Dari harta warisan atau usaha yang dia kerjakan sampai dia maju. Apa diwajibkan? Nafaqatu usulihi al-mu'sirin. Nafaqah asalnya. Berarti kalau asalnya bapak dan ibu. Mau bapak ibunya nyatu atau bapak ibunya pisah. Maka dia sebagai anak yang sudah udah jaya, udah berhasil, wajib memberikan nafkah orang tua. Ya. Nggak ada urusan apakah laki perempuan begitu, atau mungkin kepercayaannya beda, tetap dia punya bapak atau ibu bukan muslim, non muslim, tetap wajib berikan nafkah. Ketika didapatkan bahwa ke asal usulnya itu sudah tidak mampu, udah nggak bisa menghasilkan kerjaan, sudah diam di rumah, nggak bisa lagi untuk menghasilkan uang. Wajib si anak saat itulah dia untuk membantu orang tua. Ya. Wa in qadaru 'alal kasbi, sekalipun nih si bapak masih bisa mampu untuk kerja. Sekalipun bapaknya ini usia 60 tahun masih bisa gojek. Tapi pantas ya? Sian. Sekalipun kok dipaksakan masih mampu dia ngasilin uang. Masih bisa jadi tukang. Tapi kesian udah. Sekalipun dia mampu. Tapi posisi ketika itu dia udah gak ada punya uang. Mau gak mau dia harus kerja. Tetap wajib si anak ketika itu untuk memberikan nafkah. Wa nafaqatu furu'ihi. Nah, juga wajib atas orang yang mampu untuk memberikan nafkah furu', keturunannya. Furu' di sini anak, cucu. Itu kebalikan. Usul memberikan furu'. Ya kan? Kalau tadi furu' memberikan usul. Idza a'saru, jikalau mereka tidak mampu. Nah, ada masalah bagus sekali ini. Lau kanatil ummu takdiru 'ala nikah. Sekarang ibunya misalnya firaq, mati. Ya, ibunya berpisah dengan bapaknya yang sudah meninggal. Bapak nggak punya uang, berarti si ibu kan wajib berikan nafkah buat anaknya, ya kan? Si ibu wajib memberikan nafkah buat anaknya, cari kerja, cari apa buat si anak, kan gitu. Nah, kalau dia masih mampu untuk nikah, si ibu janda nih, masih mampu, bikafratitullah, masya Allah, banyak yang mau sama dia, ngantri. Kayak membeli beras waktu masa paceklik, waktu masih kurang, ngantri orang ngambil. Nah begitu juga ngantri buat dapetin dia. Misal, fala tasqutu anil ibni nafaqatuha, maka tidak gugur buat si anak bagi si ibu untuk bernafkah. Tetap masih sebelum nikah tidak gugur, wajib si ibu memberikan nafkah buat si anak itu. Falau tazawwajat saqatat. Tapi kalau sudah dia nikah maka gugur. Lu siapa yang memberikan nafkah?
Memberikan nafkah dari keluarga bapaknya. Siapa ya? Pamannya. Ini bapak yang meninggal punya saudara gak? Oh ada saudaranya, dia yang wajib memberikan nafkah. Buat ponakan. Karena ponakan itu juga ahli waris jatuhnya. Senasab sama dia. Iya mau? Wajib dari keluarga bapaknya untuk memberikan nafkah si anak itu. Si ibu udah, karena udah nggak boleh kerja lagi sama suaminya, udah harus ngurusin suami. Jelas? Tergambar? Tuh, banyak kejadian. Falau nushidat lam yalzamil walada nafaqatuha. Maka kalaupun si istrinya nusyus nanti, si ibu nusyus, artinya melakukan kerjaan yang di situ melanggar dari hak si suaminya, tetap si ibu apa? Tidak wajib memberikan nafkah si anak. Melainkan kalau sudah pisah sama bapak sambungnya, kalau dipisah sama bapak tirinya, nah udah, maka dari situ balik lagi si ibu wajib memberikan nafkah si anak kalau anaknya tidak mampu mencari usaha. Tapi kalau anaknya udah dewasa, udah 20 tahun dan emang udah bisa nyari uang, dia mampu untuk nyari uang dan memang ada kesempatan, maka wajib si anak untuk nyari uang dan tidak wajib si orang tua memberikan apa? Nah sekarang idza a'saru, jikalau mereka lemah, tuh si furu lemah, au sulit, a'saru sini sulit, au ajazu atau lemah, anil kasbi dari hasil usaha, nggak mampu. Kenapa? Sebabnya lisigharin, karena masih kecil, apa yang bisa dimanfaatin? Anak kecil yang harusnya dia belajar, yang harusnya nuntut ilmu, kenapa dituntut untuk mencari uang? Itu. Udah, tuh makanya syukur kalian, bersyukur pada Allah. Hal terbaik ketika orang tua memasukkan kalian ke pondok. Tuh, ketika mereka tidak mampu mendidik kalian, mereka masukin kalian ke pondok. Itu tindakan yang amat terpuji, tindakan yang amat tepat. Itu. Dengan suasana keadaan yang begitu mencekam sekarang, bagaimana lingkungan yang tidak mendukung untuk kebaikan seseorang, alhamdulillah mereka pikirkan inisiatif mereka. Masukin pondok. Apa yang kalian dapetin pondok? Kebaikan, kejujuran, kesetiaan. Itu. Ya kan? Dituntut mengamalkan ilmu. Nggak ada bicara kotor. Nggak ada bicara omongin orang. Jauh dari handphone. Nah itu, Masya Allah, ini dijempolkan orang tua kalian. Ya. Nah, kalau anak yang masih kecil, nggak mampu untuk memberikan nafkah, lemah, nggak mampu. Lisigharin. Maka di sini wajiblah si usulnya untuk memberikan nafkah. Si usulnya itu bapaknya, ibunya, wajib memberikan nafkah buat si anak. Au zamanah, atau dia cacat nggak mampu ya, karena cacat dari kakinya kah, dari anggota tubuhnya nggak mampu untuk berusaha, sekalipun sudah ada usia, sekalipun dia usia 20 tahun tapi cacat, ya sudah, tetap bagi orang tua untuk memberikan nafkah. Wa yajibu ala zawj nafaqatu zaujati wa mahruha. Wajib atas suami. Nah, ini pembicaraan suami istri. Gimana ya hukumnya? Wajib atas si suami untuk memberikan nafkah istrinya. Ya. Kapan waktunya itu? Fayajibu bi fajri kulli yawmin ala mu'sirin fi fajrihi wa ala man bihi riqqun walau musiran li kaunihi mukataban aw mubaqladan muddu ta'amin.
Jadi diberikan apa? Satu mut. Satu mut. Jadi setiap hari satu mut. Itu kalau muksir. Wala mutawassit, kalau itu muksir tuh yang dikatakan orang yang pas-pasan. Pas-pasan kasih mut dalam sehari. Berapa ya, Bud? 0,8 on kurang lebih ya. Yang kita bahas tuh waktu pas zakat fitrah. Jadi dikasih pagi, siang, malam. Paginya lagi fajar. Nah, setiap makan tuh lumayan kan? Makan pagi 0,8 mut. 0,8 on, 1 liter lah. 1 liter. 1 mangkok 1 liter lebih. Lebih. Masya Allah. Nanti subuh, apa namanya? Siang gitu juga tuh mau. Kasih juga. Malam kasih juga. Bersama lauknya juga. Lauknya yang wajar. Jangan pesmol tiap hari. Walau yang wajar. Ngelihat kondisi sebelum dia nikah. Lihat kondisi sebelum dia nikah. Wajar. Nah, kapan gugur? Gugur ketika kita makan bersama. Itu maksudnya dikasih ketika dia makan sendirian. Tapi kalau ketika makan bersama, gugur sudah. Artinya ya udah. Kita yang penting kasih makan. Enggak berlalu nih istri dalam keadaan lapar. Enggak. Oh, setiap hari kita kasih makan. Mau pagi, mau siang, mau malam. Nah, ini ada ajib. Nah, itu kalau mutawasit. Kalau musir kasihnya mudan. Mudan. 2 mut. Kalau mutawasit, orang yang tengah-tengah itu mut wan nisif. Tapi kalau orang yang memiliki harta, hartawan berarti 2 mut. Mudan. Nah, ini ada masalah nih, cakap ini. Disyarah, wala tasqutu nafaqatu zaujati bimudhi zamani bila infaqin. Kalau si suami nggak memberikan nafkah, apakah gugur? Nggak. Misalnya hari ini dia nggak ngasih, itu jadi utang buat dia. Emang enak. Oke, benar-benar. Perhatiin sebelum orang tuh nikah, perhatikan bagaimana hak si istri, bagaimana hak si suami, harus dibelajar. Kita nikah, kemudian nafkah wajib kita tanggung, kan gitu. Apa yang terjadi kalau hari itu kita nggak berikan, itu utang kita yang harus kita bayar. Tuh, tidak gugur nafkah si istri yang wajib diberikan oleh suami bimudhi zamani, dengan berlalunya waktu bila infak, dengan tanpa si suami membelanjakan, memberikan. Bal tasiru dainan, tetapi menjadilah nafkah itu utang. Fi zimmati zauj, di dalam tanggungan suami. Hitung tuh berarti. Misalnya siapa? Si istri minta nggak dikasih. Ya, atau lagi nggak ada uang. Yang ada akhirnya dia di rumah orang tuanya. Makan lagi sama orang tuanya. Pagi, siang, sore. Dihitung itu. Tanggungan si suami. Kenapa? Li'annaha mu'awadatun fi muqabalati tamkin. Karena itu adalah barter, ganti. Saling mu'awadah, saling beri memberi. Di dalam tamkinnya si istri untuk melayani si suami. Si istri kan melayani suami. Dia melayani suami dengan apapun. Iya. Kebutuhan zahir suami layanin, kebutuhan batin suami dilayanin. Tuh. Maka di situ ketika si istri melakukan itu, timbal balik
suami wajib memberikan nafkah. Kalau enggak, jadi utang buat dia. Hitung dedek. Hitung deh yang. Panggil sayang. Ya pengantin baru yang terus. Hitung. Terus. Hitung. Nah, wajib dituntut si suami untuk hal itu. Ini nafkah kok nggak main-main. Tuh. Bikhilaf nafaqatul qarib. Nah, beda kalau kita nafkah kepada anak kita yang kita nggak nafkahkan, akhirnya dia kepada yang lain misalnya. Kepada bibinya. Ya kan? Nah, itu kita nggak wajib bayar utang nggak. Karena itu apa? Fa'inna taskut bidza li'annaha mu'awanah. Karena itu saling bantu. Kita ngebantu dia ngebantu kita. Kalau itu kan kagak. Kalau istri kan, ya kan? Dia berhak mendapatkan hak. Kenapa? Karena dia telah melakukan kewajiban dia. Iya, melayani si suami. Wa mahruha, wajib pula kepada si suami mahar si istri. Selama si selama si suami belum berikan mahar, maka si istri berhak pula untuk menahan jiwanya untuk melayani suami. Selama si suami belum berikan, sekarang mahar apa hukumnya? Mahar sunnah di dalam akad. Kalau nggak disebut akad, sah nikah. Tapi nanti balik kepada mahar misil. Ntar kita bahas soal nikah. Mahar misil itu mahar yang bisa dijadikan patokan pada keluarganya dia. Apa yang maharnya? Kita udah katakan, gobil tu nikahaha wa tazwijaha. Udah. Nggak sebutin sah. Tapi nanti balik ke mahar misil. Bukan itu namanya mahar musamma yang disebutin. Nah, kalau seperti itu, pernikahan sah. Pernikahannya sah. Cuma di sini si istri boleh menahan jiwanya untuk tidak melayani suaminya. Tuh. Sampai kapan? Sampai si istri memegang maharnya. Ini mahar. Aneh kasih pelayanan. Apa disebut ngomong? Babu nikah. Wahab suha linafsiha wifaqaha hatta taraha qabadat sadaqaha. Wahab suha linafsiha wifaqaha. Ya. Nahan bagi si istri wahab suha pada jiwanya wifaqaha. Ya kan? Hatta taraha. Dia boleh menahan si istri jiwanya hatta taraha qabadat. Sampai si istri melihat sodaknya itu dan dia genggam sodakoha. Hatta taraha qabadat sodakoha. Wa alaihi laha mut'atun in talaqaha. Dan juga wajib atas si suami mut'ah. Apa itu mut'ah? Malun fi muqabalatil wahsyah. Tuh. Arti mut'ah adalah harta di dalam berhadapan dari sifat liarnya, sifat sedihnya, gelisahnya, sumpeknya. Gimana? Si istri ketika dilepaskan pasti dia wahsyah, dia jadi gelisah, jadi sumpek, jadi apa? Nah, maka disitulah si suami wajib memberikan mut'ah, harta, memberikan uang yang dengan demikian itu untuk menenteramkan jiwanya. In talaqaha, ya, sebagaimana firman yang berbunyi walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf. Tuh, walil mutallaqati mata'un mut'ah bil ma'ruf. Wajarnya orang jangan mobil, ya kan? Rumahnya gubuk dikasih mobil. Jadi ngarepin cerai berarti. Biasa. Pada ujungnya biasa wajarnya orang kasih.
Ya, nanti kita bahas pertemuan berikut mengenai tentang mut'ah. Nanti mut'ah itu terbagi menjadi dua. Ada kalanya terjadi dengan sebab maut, ada kalanya terjadi dengan sebab hidup. Gimana nanti hukum? Kita akan bahas. Wallahu a'lam. Bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqna.